sahabat Willy Polen ini obrolannya lumayan menarik ini. Pak, dengan gaji yang rendah terus menghasilkan PPh yang rendah, otomatis pendapatan pajak pun akan rendah. Betul. Sehingga PAD Kota Cilegon juga akan rendah. Ya, itu efek domino. Apa nih maksudnya? Ya, efek domino. Sesuatu yang menghasilkan buruk akan berdampak luas. Kalau kita berbuat baik akan berdampak juga. Dampak dari kenapa tidak aware dengan upah yang rendah ini, dampaknya ke pemerintah sendiri. Kembali. Dampaknya berarti kan kontrol dari pemerintah ini harus benar-benar terlaksana. Terus kemudian regulasi dan kebijakannya seperti apa jadinya dari pemerintah? Karena untuk melindungi para pekerja saja kurang. Kalau saya bilang kurang bukan nggak mampu. Oh, tidak mampu. Sekarang jadi, ya, kalau dibilang mereka tidak bisa bekerja, tidak juga. Ada dua aja. Ingin menyelesaikan masalah ini pemerintah atau tidak. Baik itu di pemerintah di Kota Cilegon ini atau pusat yang membantu. Sebenarnya simpel, ya, orang nomor satu di kota ini, dia yang menentukan upah. Ya, biasanya di bulan November apa Desember udah menentukan UMK tuh. September pun sudah ada ancang-ancang kan. Mungkin bulan depan atau 2 bulan ke depan itu udah ancang-ancang tahun depan. Tapi yang tahun ini saja, bagaimana? Tidak berjalan. Terus artinya legasinya orang nomor satu ini dianggap sepele sama orang lain. Rakyatnya juga, ya udahlah. Nerima aja. Kenapa? Pasrah. Kalau saya lihat dari sisi humanity-nya kan artinya miris. Mungkin ya, kalau saya lihat harusnya mungkin sekali-sekali Bapak pejabat, orang-orang besar di sini nongkronglah, misalnya di mana proyek itu, lihat bagaimana kehidupan mereka dalam bekerja. Duduk di pinggir got sambil makan sarapan dulu, nanti naik truk, terus dibayar upah, belum lagi di tempat kerja nanti kerja kurang benar dikit dimarahin sama orang asingnya, mentalnya sudah habis. Tenaga habis, ditambah lagi beban mental yang luar biasa. Mental habis, begitulah perjuangan buruh untuk menghidupi keluarga. Ini menarik ini ya, semoga saja ya para pejabat yang ada di Cilegon jangan datang ke industri pada saat acara seremonial, ketika ada pembukaan pabrik atau acara apapun itu gitu. Tapi coba lihat kondisi para pekerja yang kalau dikatakan ngenes banget ya. Kalau saya lihat ya jangan waktu kampanye saja lah. Itu kan janji manis. Memang benar kalau orang bikin meme TikTok seperti itu ya memang benar. Ya kalau kesindir ya berarti memang benar. Tapi kalau mereka benar-benar kerja, temuan sekali saja, kalau punya ada insting penyidik dari temuan yang kecil, langsung dalami, selesaikan. Ini dari tahun kemarin sampai sekarang. Artinya apa? Speed kerjanya terlalu lama. Tidak ada perubahan dari hari ke hari gitu. Artinya itu kalau tidak ada perubahan berarti diam saja. Kalau lambat? Kalau lambat, oke. Kita ambil filosofi. Selambat apapun Anda, asal bergerak, ada tetap hasil. jalan. Tetap jalan dan ada hasilnya. Iya, ada hasilnya walaupun kecil. Tapi kalau dalam kasus ini nggak perlu lambat. Sudah jelas, bukti banyak. Dan rahasia bukan rahasia per PT, per subkon, atau per project. Udah rahasia umum. Dia tinggal datang, tanya semua karyawan-karyawan yang ada di sana. Bukti-bukti dokumen kan sudah berapa kali sudah disidak. Hasilnya bagaimana? Sidak. Kalau saya mungkin dikasih power, saya segel dulu, tutup. Ikutin peraturan pemerintah, kamu tanda tangan semua. Sebelum ikut itu project off dulu. Sampai kalian semuanya oke, baru boleh jalan. Artinya kalau saya orang nomor satu, pasti saya tegaskan seperti itu. Artinya saya bikin pemerintah di sini, pemerintah kan kalian nggak ikut. Itu hanya harga diri saya di mana. Kira-kira begitulah ya kalau saya gitu.
Tadi kita contohkan, nah, misalnya kalau Bapak punya tempat kosan, dilarang bawa yang bukan nomurin. Di situ ada yang bawa, Bapak teriak nggak? Iya. Nah, sama, itu contoh kecil. Ini kan besar. Apalagi orang besar. Harga diri saya bikin ini undang-undang, kamu nggak ngikutin. Sama saja kalau saya di lampu merah, saya jalan aja ada polisi cuman hehehe. Tidak ada tindakan buat saya, semua orang akan ikut seperti saya. Terobos lampu merah. Dan polisinya cuman hehehe doang. Tilang saya harusnya gitu kan. Sama proyek ini, tilang proyek. Suspend, tutup dulu. Bikin semuanya oke baru. Nah Pak, apa fungsinya, apa gunanya aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah tapi justru tidak terlaksana gitu? Ya, kalau begitu apa fungsinya pemerintah? Waduh. Balik lagi kan? Pertanyaan saya, bekerja tidak? Itu kan? Kalau Anda tidak bekerja, nothing. Idealnya kan ada aturan, ada pelaksanaan dan kontrol. Iya. Sekarang memang ada pelaksana, ada kontrol. Iya kan? Tapi benar jalan atau tidak? Hanya kontrol-kontrol, lihat, monitor saja, action. Kalau saya pikir ini action, saya butuh action. Realnya, bukan, oh udah di hasil, dikumpulin datanya. Udah ini buktinya. Actionnya apa? Sama seperti polisi, panggil, tilang. Buktinya kamu sidang, tilang, bayar denda. Itu aturan kan? Simple, belajar dari yang kecil. Saya bikin aturan, pekerjaan. Absen 3 hari berturut-turut, panggil SP, mau keluarin. Harus seperti itu. Kalau saya tidak, ya semua akan absen berturut-turut. Nggak apa-apa kok. Bapaknya diem aja. Simple. Iya, aturan berarti ada ketegasan untuk pelaksanaannya. Iya harus. Kalau tidak tegas ya akan tidak ada fungsinya itu aturan. Sebenarnya ketegasan itu karena ada yang melanggar. Kalau semuanya nurut, nggak perlu. Kita tegas-tegas, nggak perlu kita sidak-sidak. Kalau semuanya nurut, aturannya ada. Semakin tidak ada orang melanggar aturan, seperti pengalaman saya bekerja ya. Setiap ada pelanggaran yang dibuat, aturan baru keluar. Bikin lagi, ada pelanggaran lagi, bikin lagi. Mekanisme sistemnya, supaya apa? Menggiring orang sesuai dengan sistem yang ada, aturan yang ada. Kalau aturan ini nggak bisa, dia nggak tetapin, ya aturan keduanya apa? Suspend. Kan punya hak pemerintah, suspend, tutup dulu. Kamu merugikan warga saya dan merugikan pemerintahan saya tidak ada income, pertumbuhan ekonomi saya lambat. Iya. Kalau penyerapan tenaga kerja ya sesuai aja semua, sesuai dengan kebutuhan proyek. Tapi upahnya ini itu kan mempengaruhi, bukan semuanya dapat kerja terus udah selesai tugas saya sebagai pemerintah, semua warga saya bekerja tapi layak tidak pendapatannya. Karena ada orang dulu ya sampai di media di Indonesia gaji tanya berapa, 20 juta bukan, 15 juta bukan, cuma 10 juta bukan, 4.500.000. Sambil dia mikir, nggak apa-apa kah? ARD oke? Dia jawab, apakah mereka baik-baik saja dengan gaji 4.500.000? Apakah bisa hidup? Orang asing itu mikir di kita itu gaji 20 juta atau 25 juta per orang gitu kan. Mungkin kalau di luar negeri kayak bule-bule ya bisa gaji 80, 100 juta ya. Makanya dia pikir paling di Indonesia itu gaji 20 juta, 25 juta. Tapi begitu kita bilang gajinya cuma di sini standarnya rata-rata 4,5 juta ya, paling tinggi misalnya di daerah di Indonesia itu 5 juta sekian. Justru dia jawab, ada oke? Apakah mereka nggak apa-apa dengan pendapatan segitu setiap bulannya? Miris kan? Iya. Orang lain aja khawatir. Kenapa di sini yang bos nomor satunya nggak khawatir? Itu yang pikiran saya itu salahnya di mana ya? Padahal dengan meningkatnya upah sesuai dengan ketentuan, apalagi lebih, akan menaikkan perekonomian di Cilegon juga. Ya itu tadi efek dominonya. Naik di sini pertumbuhan ekonomi bagus, pendapatan
kotanya bagus, bisa buat pembangunan jalan atau fasilitas umum lainnya, ya kan, lebih rapi, modern. Nggak kepingin, kan banyak bapak-bapak dewan pergi ke luar negeri studi banding, di mana negara orang bagus, bikin di tempat sendiri. Jangan di sini pakai uang rakyat, ke sana jalan-jalan doang. Memang wakil rakyat, mewakili rakyat jalan-jalan, mau punya mobil mewah sudah diwakilkan, mau punya rumah mewah sudah diwakilkan, mau jalan-jalan ke luar negeri sudah diwakilkan. Tapi khusus wakilnya itu, begitu rakyatnya susah, kemana kata wakilnya? Ikut mewakili kesusahan tidak? Bapak lah yang bisa menilai. Iya juga ya, Pak. Di Cilegon ini kan dengan investasi terbesar, bahkan menjadi urutan kota paling kaya keempat, kota Cilegon. Apakah persoalan upah rendah ini juga ada di kota-kota lain yang secara investasi atau kawasan industri besar? Kalau untuk secara sebesar ini kayaknya saya belum pernah temukan ya. Kemungkinan ada, tapi artinya tidak masif kayak di sini ya. Kalau sini kan saya lihat mega project yang namanya itu ya seperti apa mau dibilangnya, mega project itu jelas. Kalau misalnya di kota-kota lain mungkin pabrikan kecil-kecil, ya mungkin juga kalau di bawah UMK agak jauh-jauh dari UMK-nya. Kalau di sini sampai lebih dari 50%, di bawah 50% itu sudah menurut saya keterlaluan. Udah jolim. Ya bisa jolim pangkat 2 kalau saya pikir. Lebih banget. Ya, keterlaluan gitu. Mungkin kalau dekat-dekat dia misalnya 90% atau 95% dari standar sini ya masih oke-oke aja. Tapi tetap juga salah. Karena kan ketetapan aturan kan. Walaupun di bawah 4.657.000 dibikin 4.600.000 saja tetap salah. Karena angkanya sudah ada kan. Nah, siapa yang membuat angka ini tanggung jawab dengan angkanya. Ya, kalau sudah ditentukan 4,6 juta, berarti harus bertanggung jawab 4,6 juta itu. Ya, dia harus bisa memaksa semua itu. Ini peraturan saya, gitu kan. Saya orang nomor 1 di wilayah ini. Bahasanya gitu ya, kalau di luar. Ada peran industri nggak saat menentukan UMKM, Pak? Biasanya setiap tahun itu kalau di daerah saya ya, jadi ada berembuk ya antara industri, antara pemerintah, mungkin organisasi profesinya, ya, serikat juga, serikat buruh dan lain-lain. Misalnya ada Apindo juga untuk menentukan apa struktur tahun depan, ya kan, berdasarkan nanti mereka buat perhitungan kemampuan perusahaan di wilayah sini. Nah, kalau terlalu tinggi sekali kan nanti banyak perusahaan yang kolaps. Jadi kenaikan mereka membuat perhitungan musyawarah itu perlu sewajarnya. Jadi memang benar-benar limit di tengah ya, dan tidak merugikan pekerja juga. Kalau ya berarti kan UMK yang udah ditetapkan itu berdasarkan kesepakatan bersama dan kemudian disetujui oleh kepala daerah. Iya. Berarti kan pelaksanaannya harus sama-sama dong. Karena ini kan udah kesepakatan gitu. Oke, kalau gitu kan di sini kan ini bentuknya proyek ya. Nah, karena dia datang, dia tidak ada ikut dalam musyawarah. Ya, beda lagi. Mungkin ya, karena kan ini proyek ya, konstruksi atau ini. Kalau pabrikan mungkin ada diundang pengusahanya mungkin melalui Apindo, ya kan, atau Kadin kali, gitu kan. Mereka bikin bagaimana cara menyusun struktur skala upah, ya kan. Berdasarkan nanti perhitungannya apa, pertumbuhan ekonominya, inflasinya, mereka yang menentukan, gitu kan. Tapi kalau untuk proyek kan yang kayak orang asing ini ya datang, nggak ada ikut, tapi kan dia sebenarnya harusnya sudah tahu kalau datang, oh di sini upahnya sekian, dia ikut saja, nggak perlu dia berembuk. Nah itu seperti di awal tadi sudah ada konsultan keuangan yang bisa menghitung itu semua. Ya harusnya dia sudah memperhitungkan. Seperti saya misalnya ya, di tempat pekerjaan saya, aslinya pekerjaan saya, bos saya bilang
coba bikinin budget salary sampai tahun 2030. Kira-kira coba ambil pakai 10% setiap tahunnya, walaupun tidak 10% ya. Ada kenaikan. Ada kenaikannya, kamu pakailah 10% dulu sampai tahun 2030. Jadi saya setiap tahun dengan jumlah orang sekian, saya punya budget berapa setiap tahunnya. Nah itu perlu pekerjaan, artinya dari seorang pengusaha ya, memerintahkan atau dia membuat perhitungan setiap tahunnya ada naik berapa. Kalau nggak naik 10%, oke, artinya saya punya spare. Kalau naiknya cuma 5%, ya saya punya spare. Semua itu semua ada perhitungan. Sahabat Philip Online, ini terakhir nih Pak, sekaligus statement closing ya. Ketika kontrol dari pemerintah daerah Kota Cilegon ini lemah dan tidak bisa melaksanakan, bisa nggak sih ada peran dari pemerintah pusat yang bisa mengambil alih persoalan ini, Pak? Bisa saja, tapi bukan langsung semata-mata diambil alih ya. Artinya bekerja sama juga dengan bekerja. Jadi kalau langsung kan nanti sudah melewati. Ya, punya aturan sendiri ya. Kalau dia langsung artinya sudah di pemerintah di sini tuh sudah nggak dianggap. Artinya bersama-sama pemerintah pusat, ya kan, untuk strategi apa supaya bisa langsung. Ya dari kementerian kalau bisa itu langsung. Ya dari Menteri Tenaga Kerja, Menteri Keuangan, karena kan efeknya juga keuangan negara, tenaga kerja dengan undang-undang peraturannya, ya mungkin duit lah. Datang ke sini sekali-sekali gitu ya, sebentar dari Jakarta cuma 1 jam ini. Iya, berarti efeknya sebenarnya luar biasa dan struktur tanggung jawab atau apa ya istilahnya, ya harus sama-sama juga ya. Iya, dari pemerintah daerah sampai ke pemerintah pusat. Ya, kenapa memang harus bantuan pusat? Ya, saya tidak setuju dia mikirin ke mungkin ada sesuatu di balik ini kenapa lambat. Karena money is power. Itu saja. Berarti perlu peran dari kementerian sama pemerintah pusat untuk turun ke Kota Cilegon. Itu harapan saya. Ya kalau tidak, pemerintah setempat sendiri jangan dia bisa menyelesaikan tanpa harus diinstruksi dari pusat. Ya kan. Nah, kalau dia bisa menyelesaikan di wilayahnya sendiri itu lebih bagus. Poin buat pemerintah di sini. Tapi kalau sampai dari pusat membantu, artinya dia one prestasi kalau menurut saya. Baik, terima kasih nih Pak Satria sudah menyampaikan informasi luar biasa. Semoga dari apa yang kita obrolkan ini bisa membantu teman-teman pekerja untuk bisa mendapatkan upah yang layak. Sekali lagi terima kasih Pak Satria sudah datang ke kantor Willip, sudah berbagi informasi yang luar biasa. Saya tutup dulu nih Pak. Baik sahabat Willip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.